Ya, kalau begitu ya. Jadi, apa itu makalah ini sebenarnya kita proyeksikan sebagai mini riset ya. Jadi makalah itu juga fungsinya mini riset. Mini riset itu artinya penelitian kecil. Artinya meskipun kecil ya penelitian. Karena itu penelitian, meskipun hasilnya nanti makalah, tapi ini ya produk penelitian. Oleh karena itu, lazimnya penelitian ada pertanyaan yang mendasar ya. Pertanyaan mendasar, kemudian kita mengemukakan ada masalah. Masalah apa? Kemudian pertanyaannya yang mendasar. Kalau kita bicara tentang misalnya filsafat, teori, dan implementasi ya. Pertanyaan mendasar dihubungkan dengan sistem hukum di satu negara, katakanlah Indonesia. Saya kira masih sah ya orang mempertanyakan benarkah sistem hukum di Indonesia itu sudah mengadopsi sepenuhnya sistem ekonomi syariah. Pertanyaan ini layak karena faktanya memang sampai sekarang masih ada orang yang tidak puas ingin Indonesia itu harus sistemnya khilafah, baru nanti syariat itu kafah begitu. Itu kan fakta ya. Jadi nggak mungkin itu orang itu ingin mengganti NKRI dengan khilafah yang syariah yang kafah kalau memang menganggap bahwa apa itu filosofi, teori-teori akademis sudah sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia. Ini faktanya seperti itu. Bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, orang yang memiliki pandangan seperti itu berani melawan polisi, berani membunuh, berani mengangkat senjata, bisa bila perlu berani mati lah. Sehingga orang kalau dalam bahasa Densus itu adalah itu ya sudah menjadi teroris akhirnya. Coba kita lihat mantan-mantan napiter itu. Memang periwatnya begitu, pengen Indonesia itu diganti menjadi negara khilafah. Untuk apa? Supaya ekonomi juga kafah begitu. Syariah juga kafah gitu. Nah, saya rasa kalau memang itu kita mau apa itu berangkat dari pertanyaan, maka saya pikir ya Pak Pak Asro ingin ingin katakanlah menjawab itu, maka pertanyaan mendasarnya apakah dari sisi filosofi, teori itu sebenarnya teori-teori ekonomis itu sudah diadopsi, sudah eksis dalam sistem hukum di Indonesia misalnya. Betulkah teori dan filosofi syariah itu belum diakomodir? Dan betulkah bahwa sistem yang ada sekarang ini tidak mungkin mengakomodir? Kalau orang itu berpikiran pengen diganti sistem secara total, berarti itu pikirannya tidak mungkin sebelum diganti. Itu logika yang sederhana saja lah. Logika sederhananya seperti itu. Tidak mungkin. Maka itu dalam bentuk ekstrimnya itu berani untuk melawan pemerintah kalau perlu mengganti sistem negara gitu ya. Nah, saya pikir di sini barangkali kita punya kesempatan untuk menguji secara akademik ya. Menguji secara akademik
apa itu eksistensi filsafat maupun teori-teori ekonomi syariah dalam sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Cuma kalau kita mau menguji itu, representasi sistem hukum itu, representasinya bukan semata-mata di peradilan ya. Representasinya sistem hukum itu adalah, menurut saya, representasi utama pada konstitusi. Jadi yang menggambarkan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan adalah konstitusi. Jadi kira gampangnya itu, kalau kita sudah merumuskan filosofi ekonomi syariah apa, kemudian teori-teorinya apa, kita uji apakah secara filosofi, apakah secara teori itu ada eksistensinya di dalam pasal-pasal konstitusi. Itu kalau saya berpikirnya ke situ, kalau memang mau melihat kalau ada di pasal mana, itu kira-kira. Dan itu yang ada itu filosofinya atau teorinya. Kalau teori itu apakah sudah berupa rumusan normatifnya atau apa hanya sekedar simbolisnya saja yang ada gitu. Nah, disitulah mungkin atau barangkali kita butuh semacam alat ukur. Filsafat dan teori itu sebagai tolok ukur atau sebagai apa itu, bahan uji lah, katakanlah bahan uji untuk menguji sejauh mana kedua aspek ini, sejauh mana eksistensi filsafat maupun teori-teori dalam ekonomi. Nah, kalau kita uji, kita teliti, katakanlah pasal demi pasal, ya kita tidak tahu apakah nanti kesimpulannya sudah terakomodir 100% misalnya, atau baru terakomodir 50% misalnya. Nanti kan ditunjukkan mengapa baru ditemukan 50%, eksistensinya itu baru ada 50%. Cara ngukurnya bagaimana? Itulah mungkin yang perlu dijelaskan gitu. Sehingga pada saat kita mengatakan eksistensi filsafat dan teori sudah sepenuhnya terakomodir, kita punya cara mengukurnya, kita punya cara untuk membuktikannya gitu. Cara mengukurnya juga kita punya, cara membuktikannya kita punya. Meskipun baru sebatas tadi Pak Asr itu ingin pada sistem hukumnya saja. Kalau sistem hukum yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan, maka sistem hukum itu adalah konstitusi. Kalau fakta di lapangan misalnya, sebenarnya banyak yang menganggap bahwa sebenarnya sudah, filosofinya sudah terakomodir sepenuhnya misalnya. Ada semacam buku dulu, apa itu, ditulis oleh Mas Dar Farid Masudi ya, Syarah Konstitusi. Jadi Syarah Konstitusi itu pesan yang ingin disampaikan kalau menurut saya, pasal-pasal dalam konstitusi itu sudah islami begitu ya. Artinya sudah syar'i gitu ya. Lah kalau syar'i itu dipilah lagi menjadi iktisodi ataupun syariahnya. Apakah itu juga syar'i, juga iktisodinya sudah diakomodir? Diakomodirnya di mana? Gitu. Apakah di pasal yang sering dikenal itu pasal perekonomian secara gotong royong itu? Apa di pasal-pasal yang lain juga banyak? Gitu. Kalau kita petakan gitu, kalau kita itu bisa memetakan itu, paling tidak kita bisa membuat semacam flowchart ataupun tabel atau apa, bahwa ini sudah masuk ini, nilai ini masuk. Jadi filsafat itu banyak definisi, tapi misalnya kalau kita lihat definisinya ini nih, apa itu, Yuyun Surya Sumantri, karakteristik pemikiran filsafat.
Karakteristik pemikiran filsafat itu adalah menyeluruh. Kemudian kedua mendasar. Ketiga spekulatif memang. Karena apa? Mengapa spekulatif? Karena pemikiran filsafat itu ada di alam ide. Jadi misalnya begini, dalam filsafat ekonomi Islam, apakah ada ide keadilan? Ada, misalnya. Di dalam konstitusi Indonesia, apakah ada ide keadilan? Ada juga. Berarti kan paling tidak itu nilai keadilan sudah masuk. Nilai keadilan itu menjadi salah satu nilai dalam filsafat ekonomi syariah, juga menjadi nilai dalam filsafat ekonomi atau menjadi nilai di dalam sistem hukum di Indonesia. Berarti sudah masuk. Nah, tinggal kita merumuskan lagi apalagi di dalam nilai-nilai ekonomi syariah yang menjadi semacam yang paling mendasar dan menyeluruh. Nilai keadilan, nilai kemanusiaan misalnya, nilai pemihakan kepada, misalnya kita merumuskan itu, ada berapa nilai yang ingin kita uji. Pemihakan kepada kelompok yang lemah, misalkan itu mau kita angkat sebagai nilai. Masuk enggak pemihakan kepada kelompok yang lemah misalnya? Masuk juga menurut saya. Mengapa? Karena konstitusi Indonesia kan sudah ada bunyinya. Bunyinya adalah fakir miskin itu ditanggung negara. Berarti berpihak jelas kepada yang lemah juga. Cuma nilai itu adalah sepanjang konsep ideal. Dari konsep ideal itu diturunkan menjadi norma ataupun teori. Kira-kira teori ataupun norma apa yang mau kita jadikan untuk mengukur supaya lebih kelihatan nilai filsafatnya itu masuk di mana saja, kemudian teori ini masuk di mana saja, begitu, di pasal-pasal mana saja, begitu, lebih kelihatan. Sehingga nanti kalau ditemukan, tapi ini ada nilai lain lagi ingin memasukkan, ya tentu ada subjektifnya. Misalkan Pak Asro mau menulis, ya nilainya yang paling penting adalah nilai ini 3 misalnya. Kemudian mau digunakan untuk melihat eksistensi nilai itu di mana saja, di pasal berapa misalnya adanya. Kemudian nilai ada nilai takaful misalnya, mengandung nilai takaful, saling menjamin misalnya, gotong royong misalnya. Mau dilihat itu nilai itu di mana adanya, di pasal-pasal. Nah, kalau itu bisa dibuktikan bahwa filsafat dan teori itu sudah sepenuhnya, eksistensi filsafat sepenuhnya sudah masuk dalam sistem hukum di Indonesia, berarti temuan itu membantah orang yang menganggap bahwa Indonesia itu tidak bisa melaksanakan syariat Islam kalau belum khilafah. Secara tidak langsung kan membantah itu. Akan terbantah dengan sendirinya. Bisa, buktinya nilai ini sudah masuk, nilai ini sudah masuk. Jadi kita bedakan, kalau menurut saya ya, ada pembedaan antara nilai tertinggi, yaitu nilai filsafatnya itu yang tertinggi, kemudian teori, kemudian di situ melahirkan juga norma-norma, kemudian melahirkan institusi, melahirkan operasionalisasi.
Jadi kalau kita mau mengkritik seperti yang viral ya, kalau nggak salah minggu yang lalu itu viral. Mungkin Pak Asrom baca nggak di syariah itu yang viral, bank syariah itu haramnya 300% itu. Itu diviralkan oleh Pak Benny, tapi saya lihat juga viral di grup-grup yang lain juga, bahwa Zaim Saidi ngomong, dia retorikanya begini, Bapak, Ibu kan sudah lihat kan, pernah nggak? Nyatanya kan sama kan, syariah dengan bank konvensional gitu. Kira-kira retorikanya begitu. Bahkan kadang-kadang syariah itu lebih mencekik gitu. Makanya kata dia, namanya syariah itu hanya untuk mengelabui saja. Jadi dosanya itu, haramnya itu, kalau bank haramnya 100%, bank syariah haramnya 300%. Coba itu nanti viralnya kalau perlu saya share lagi itu. Bank konvensional haram 100%, bank syariah haramnya 300%. Apa maknanya itu? Kalau saya menganggap, ya silahkan, kritik boleh, itu kritik itu bagus ya. Cuma itu artinya Pak, dia sebenarnya mengkritik pada level implementasi, operasionalisasi. Kalau dia mau kritik pada level teori, teori apa yang dia mau kritik? Nggak ada dia bicara teori di situ. Kalau pada level operasionalisasi, itu boleh jadi operasionalisasi itu berarti problemnya perlu direvisi operasionalisasinya. Supaya sesuai dengan teori, sesuai dengan norma, sesuai dengan filosofinya. Jadi problemnya pada operasionalisasi, pada implementasinya di lapangan gitu. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki atau solusinya adalah solusi operasionalisasi. Jadi kajian akademik itu kan kadang-kadang membantu kita memberi solusi masalah, baik itu masalah bersifat teoritis, akademik, maupun kita membantu masalah yang bersifat praktis gitu. Jadi seringkali kan tujuan kita peneliti adalah secara akademik begitu, untuk apa itu, menambah kekayaan teori misalnya, secara praktis untuk membantu. Dan bantuannya di mana? Yaitu misalnya untuk menunjukkan bahwa ini ada kekeliruan dan solusi yang ditawarkan seperti ini. Itu ya. Kemudian saya ingin bicara begini, kita di sisi filosofi. Ini sedikit menyimpang ya. Ketua Himpunan Ahli Ekonomi Islam di Indonesia itu siapa coba? Sekarang dijabat oleh siapa? Asro, tahu nggak? Cari itu. Eh? Nggak Siapa? tahu. Nggak tahu. Jadi Pak ini Erick Thohir bukan? ahli ekonomi. Oh, Ibu Sri Ya betul itu, Ibu Sri Mulyani. Mulyani. Pertanyaannya kapan dia itu kuliah di IAIN, syariah apa bukan? Tahu-tahu sudah jadi ahli ekonomi. Apa salah yang ngangkat atau bagaimana ini? Atau hanya simbolis saja? Nah, kalau saya secara positif dari sisi filosofi, ya, saya melihat dia tuh beliau itu paham. Meskipun secara teknis mungkin tidak begitu familiar, ya mubaroah, muzaroah, mungkin itu istilah-istilah teknis dalam bahasa Arab mungkin. Tapi saya melihat beliau itu paham filosofi ekonomi syariah. Jadi di samping mungkin punya fungsi simbolis, fungsi politis, ya karena memang beliau itu paham ekonomi syariah meskipun tidak kuliah. Karena apa? Karena itu ada titik temu dari perspektif filosofi. Ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Pada aspek tataran filosofi ada titik temu. Yang berbeda itu kan nanti pada tataran teori dan kemudian rumusan normatifnya kadang-kadang itu berbeda.
Apalagi nanti sudah menyangkut teknis, itu bisa berbeda. Ini contoh-contoh ya. Kemudian tadi, kalau kita melihat dihubungkan dengan apa itu, tadi Pak Asro nyebut antara akad dengan digital ya. Kemudian perkembangan digital. Jadi kalau dilihat dari segi filosofi, sebenarnya yang paling mendasar akadnya atau kerelaannya misalnya. Itu pertanyaan filosofi ya. Filosofi kan mendasar, menyeluruh dan mendasar, itu karakteristik berpikir filosofi menurut Yuyun Surya Sumantri ini. Menyeluruh dan mendasar. Yang paling mendasar itu kerelaannya atau akadnya. Misalnya, kalau yang paling mendasar itu akadnya, bagaimana kita itu transaksi misalnya di marketplace itu? Kapan kita akad dengan penjual? Kalau mungkin barangkali kan kita sudah mulai terbiasa ya. Saya juga sudah sering sekarang sejadinya itu. Karena pandemi kadang-kadang sering juga transaksinya cukup online. Tidak ada akad-akadan di situ. Tapi itu mencerminkan ada kerelaan nggak gitu. Secara filosofi di situ ada keriduan nggak ya gitu. Menurut saya itu dianggap sudah ada keriduan secara filosofi meskipun akadnya tidak ada, saya jual, saya terima begitu ya. Ucapan itu kan amat syafi'iyah gitu ya. Cara pandang syafi'iyah karena apa itu akad itu lebih-lebih yang diucapkan secara verbal itu cermin dari keadilan. Keadilan itu abstrak, mendasar. Filosofi kerelaan. Tarodin itu filosofinya. Tapi tarodin itu hal yang abstrak. Maka diturunkan menjadi yang terukur adalah apa itu ucapan verbalnya sebagai indikasi bahwa itu menandakan keikhlasan atau kerelaan gitu. Lah kalau kemudian rumusan verbalnya itu mengalami perubahan dengan perubahan dinamika zaman, akhirnya kan kembali lagi yang penting apanya? Yang penting adalah kerelaannya. Sehingga kita bisa hidup dengan perubahan-perubahan tapi tidak kehilangan substansinya. Asal jangan apa itu melanggar substansinya. Substansi itu adalah hal yang mendasar, itu artinya filosofinya. Nah, bagaimana kemungkinan terjadi pelanggaran? Nah, itu nanti dipagari dalam dunia digital atau di market yang sekarang itu apa itu ekonomi digital itu juga dipagari. Misalnya undang-undang konsumen misalnya mengamanatkan supaya konsumen itu punya hak untuk dikembalikan. Nah, kalau memang barangnya cacat, kalau memang ternyata kecewa begitu. Karena berarti apa? Filosofi tarodinnya itu tidak muncul di situ. Keriduannya itu tidak muncul. Buktinya orang itu komplain, berarti tidak ridho. Tapi kalau tidak komplain, dianggap ridho. Tidak perlu akad yang seperti dalam tradisi Syafi'iyah. Itu. Jadi, saya melihat kalau memang arahnya mau diarahkan ke peradilan, itu judulnya jadi lain. Karena peradilan itu kan sebenarnya kalau pajak itu istilahnya residu. Jadi kalau ada masalah baru dilempar ke pengadilan. Tapi kalau operasionalisasi ekonomi syariah ya adanya pada filosofi, teori, institusionalisasi, kemudian operasionalisasi itu adanya di situ yang paling besarnya. Nah, kalau memang dalam di situ nanti ada masalah, dilempar ke pengadilan, silakan selesaikan. Kalau itu berjalan lancar, nggak ada masalah, ya sudah, pengadilan itu sifatnya kan hanya menunggu ada lemparan masalah. Paling dulu ada masalah persoalan kompetensi, tapi kompetensi kan sudah diselesaikan, berarti yang tadinya ada ada keraguan kompetensi apa kompetensi umum,
peradilan agama sudah diselesaikan, berarti sudah nggak ada masalah di situ, sudah silahkan itu menjadi kompetensi peradilan agama. Jadi masalahnya bukan di situ kan, masalahnya seperti saya katakan tadi, masalahnya adalah kalau menurut saya ya, karena faktanya masih banyak orang yang ragu bahwa bisakah sistem hukum negara Indonesia itu mengakomodir filosofi, teori maupun norma-norma ekonomi syariah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia sepenuhnya. Jadi secara kafah bisa enggak gitu. Nah ini dijawab dengan data, dengan penelitian, dengan pengukuran. Diukur ini maka ternyata sudah masuk misalnya. Filosofinya masuk, teorinya juga masuk. Di mana masuknya? Cara ngukurnya bagaimana? Ini ukurannya. Nah, itu barangkali Pak Surunai akan kelihatan kalau begitu, tapi meskipun itu hanya terbatas pada konstitusi dan beberapa undang-undang lah, misalkan itu sebagai satu sampel untuk menguji misalnya. Konstitusi pasal-pasalnya diteliti, ini pasal ini berarti mengakomodir filosofi apa pasal ini. Kita tentukan ya filosofi yang paling penting untuk ekonomi syariah itu apa gitu. Itu komentar dari saya ya, mungkin ya selebihnya ya terserah kembali ke Pak Asro ya, yang mau menulis nanti mau diarahkan ke Pak. Terima kasih Kiai. Ya. Terima kasih ini. Saya nggak kepikiran ada ini ya tadi alat ukur. jadi mungkin tidak implementatif gitu. Jadi Terima begini, kasih udah dikasih informasi. sekarang itu jangankan ekonomi syariah, kebahagiaan aja bisa diukur. Sekarang, mengapa bisa diukur? Ya karena ada alat ukurnya, dibuat dulu alat ukurnya. Kepada dunia pendidikan saya sering mengatakan, salah satu di mana-mana yang namanya tujuan pendidikan itu mencapai keimanan dan takwa, apa alat ukurnya gitu. Kebahagiaan bisa diukur, iman dan takwa mestinya juga ada alat ukur, dan itu nanti alat ukur itu digunakan untuk berarti itu tingkat keimanannya sekian, ketakwaannya sekian gitu. Ada progres, ada ini belum takwa begitu. Itu kira-kira seperti itu. Maka di sini juga perlu alat ukur untuk meskipun secara sederhana yaitu di alat ukur untuk melihat sistem hukum, dan itu dicoba mulai dari konstitusi dan beberapa undang-undang pokok ya yang mengatur tentang ekonomi syariah, beberapa undang-undang yang dianggap mendasar, undang-undang induk ya yang pernah diterbitkan di Indonesia yang mengatur ekonomi syariah apa saja, kemudian dilihat konstitusi, kemudian dilihat filosofinya, normanya sudah masuk belum. Jadi kalau memang orang itu nanti mengatakan masih belum sempurna, dari perspektif apa? Kalau ukurannya beda ya nanti hasilnya beda nggak jadi masalah, karena dalam dunia akademik itu biasa berbeda. Kalau mau masih ngotot ukurannya beda ya memang ukurannya beda, nggak harus sama gitu. Apa ukurannya gitu? Terus ya ukuran itu ya tentu ada pertimbangan reasoningnya juga, kita mengukur itu ada teorinya, ada filosofinya juga, mengapa ukuran itu muncul, itu mengapa itu yang dijadikan ukuran begitu. Jadi saya kan pernah melontarkan dan menyampaikan ya, mungkin sudah sering ya saya ungkapkan itu tulisan Rahman dan Ash'ari, How Islamic are Islamic Countries. Sejauh mana keislaman negara-negara muslim? Mengapa kesimpulan akhir dari penelitian Rahman dan Ash'ari itu menempatkan Indonesia itu lebih islami ketimbang Pakistan, ketimbang Mesir, ketimbang Iran?
dia menggunakan tolok ukur yang coba validitasnya diuji dulu. Apa itu yang menjadikan sebuah negara itu pantas disebut negara yang Islami? Prinsip-prinsip dasarnya apa? Nilai-nilai yang mendasari. Setelah dia ranking ini nilai ini yang penting, kemudian cara ngukurnya bagaimana? Coba dilihat masing-masing negara. Adapun hasilnya orang setuju atau tidak setuju dengan pengukuran itu, Indonesia itu lebih baik ternyata ketimbang Pakistan, ketimbang Mesir, ketimbang. Orang boleh-boleh saja menganggap Iran itu lebih Islami karena namanya saja Republik Islam, ada Islamnya. Pakistan itu lebih Islami misalnya karena namanya juga Republik Islam, ada Islamnya. Secara formal, secara simbolik. Tapi secara substantif itu filosofis juga. Inilah cara berpikir filosofis kalau menurut saya. Tidak semata-mata kita terjebak dalam atribut yang sifatnya simbolik. Karena atribut simbolik itu bisa mudah menipu gitu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin dikomentari atau disampaikan? Enggak. Pak Ustadz Ahmad, silakan Pak Bari. Saya ngikuti aja Pak Asro. Lanjutkan. Lanjutan berarti kepada Pak Asro ini ya, tinggal Iya. direnungkan lagi lah nanti arahnya mau Saya kemana. tahu lagi Terserah. main Pak Nur kayaknya. Terus terang aja, banyak item yang harus dipikirkan yang informasi dari Pak Kiai Nur nih. Ada prinsip, ada nilai, ada teori, ada implementasi, ada apa lagi tuh? Regulasi gitu. Tapi memang mungkin betul juga apa yang disampaikan dan bukan mungkin ya, udah pasti betul lah gitu. Kalau kalimat misalnya malayutrukukulu walayutrukukulu itu ukurannya apa? Misalnya dari sisi regulasi, dari sisi filosofi teori. Nah itu harus dijawab pakai riset kecil atau dijawab sama penelitian-penelitian ya. Yang belum dilakukan itu oleh saya, mungkin itu ya Pak Kiai ya. Iya. Jadi kalaupun bukan riset kita sendiri, bisa juga menggunakan riset orang lain. Riset Orang orang lain lain itu gitu. juga bisa. Jadi misalnya begini, apa itu di negara demokrasi ini menurut saya itu kritik itu kan penting ya, dan menurut saya kritik itu ya meskipun salah ya nggak apa-apa lah yang namanya orang mengkritik. Kadang-kadang itu ya bukan kadang-kadang saya melihat kayak Rocky Gerung itu juga kadang-kadang kritiknya agak sembarangan juga gitu. Mengatakan apa itu Jokowi itu demokrasinya mundur. Ya memang kalau saya coba cek menggunakan indeks demokrasi yang juga sudah diteliti orang dan itu dianggap lembaga kredibel juga. Memang ada mundurnya, memang 2020 mundur. 2021 juga ada naiknya sedikit begitu. Cuma kalau memang dalam forum-forum mengatakan mundur Jokowi, ya itu saya pikir itu kadang-kadang retorika saja lah, artinya tidak meskipun untuk apa itu provokasi kepada massa kadang-kadang juga mempan juga gitu, tapi secara akademik itu kan semua retorika itu perlu ditanggapi secara dingin, kemudian diukur bagaimana caranya mengukurnya. Kemudian kalau memang mundur ya cara mengukurnya memang begini, kalau memang tidak sepenuhnya benar ya kita ya bercoba apa ya, akademisi itu kan bercoba lebih apa adanya lah, lebih apa adanya. Kalau memang mundur ya memang apa adanya, datanya juga memang menunjukkan demikian. Jadi ada verifikasinya juga bisa diverifikasi gitu. Baik, kalau memang nggak ada tambahan ataupun apa ya mungkin kita akhiri ya.
Jadi yang belum, Mohon izin sedikit aja Pak. iya silakan Kiai Pak Narus. Farihin ya. Eh, eh, sebagaimana nama mata kuliahnya kan filsafat ya. Tentu Iya. kita perhatikan, dan saya memperhatikan intinya dari pelajaran ini dan disampaikan oleh Pak Dr. Nur Rahman juga, kita sebagai akademisi jangan mudah terkecoh oleh alfat gitu ya. Al-ibratu bil ma'ani gitu. Maka beliau sampaikan tadi kan, Iya. belum tentu yang menggunakan istilah Islam itu lebih islami daripada yang tidak menggunakan. Nah, sekarang bagaimana tantangan kita sebagai akademisi memunculkan nilai itu sehingga tidak menimbulkan Islamophobia. Islamophobia ini kan dibangun dengan retorika, istilah-istilah yang islami, yang sebenarnya tidak fundamental juga. Ini kan dari sisi filsafat mungkin ya, Pak Dr. Rahman mohon izin ya. Iya. Yang viralkan, yang digembar-gemborkan, yang diangkat-angkat itu kan semuanya cetek semua. Al-ibratu fil alfat semua itu. Iya. Sementara kan maknanya tidak digali lebih jauh gitu, sehingga orang-orang yang tidak tahu filsafat seperti saya gitu kadang suka terprovokasi juga dengan bahasa-bahasa yang judulnya bombastis tapi isinya nggak taunya jauh berbeda dari apa yang disampaikan. Maka kalau kemudian kita semakin dalam mempelajari filsafat yang dibimbing Pak Dr. Rahman ini, mudah-mudahan kita tidak mudah terbakar gitu dengan pancingan-pancingan yang Islamophobia itu. Kalau saya perhatikan kan semuanya itu hanya menggunakan retorika bahasa yang niatnya memancing saja, tidak kemudian masuk kepada inti dari persoalan. Kalau diajak bicara ke inti persoalan, saya kira mereka juga tidak bisa bicara. Mengenai masalah bernegara, saya masih ada sedikit ini Pak Kiai, mohon izin. Sebenarnya ekonomi Islam itu mata uangnya harus berupa dinar emas dan perak atau tidak harus. Sehingga kalau yang mengatakan harus dinar emas dan perak kan ekonomi Islam, ekonomi tidak akan Islami kalau mata uangnya belum Islami. Nah ini pernyataan seperti ini mohon diklarifikasi Pak Kiai. Kalau saya mohon maaf, untuk menjadi Islami tidak harus mata uangnya itu dinar emas dan perak. Karena dinar emas dan perak itu juga bukan uang dari Islam kan. Bahkan saya baca sampai ke khalifah berapa itu ya belum dirubah, gambarnya masih gambarnya Kaisar Romawi, tulisannya masih tulisan Romawi, dan mungkin juga ada salibnya juga mungkin ya, karena saya belum menemukan itu. Karena ada perubahan pencetakan mata uang itu setelah Daulah Muawiyah yang keberapa itu, Al-Mansur gitu ya, sudah jauh gitu. Di samping juga dulu Umar pernah mencoba untuk membuat uang itu dari benda-benda lain selain emas dan perak gitu. Maka kalau kemudian di NKRI yang sudah ada undang-undang mata uang, kemudian ada satu pihak yang memaksakan diri menggunakan bertransaksi membuat pasar dengan mata uang dinar dan dinar emas dan dirham perak, ya justru itu mungkin menjadi anasir-anasir yang disebut Pak Kiai tadi, yang mutatorif itu, yang harus ada perubahan-perubahan sistem dan lain sebagainya. Jadi menurut Pak Kiai kira-kira apakah ekonomi itu dianggap Islami tanpa harus menggunakan dinar emas dan dirham perak? Terima kasih. Jadi begini ya, ini kan kita kembali kepada filosofi ya. Kalau filosofi ekonomi, mungkin kalau kita kembali kepada, kalau Islam itu ukurannya Al-Quran, dan ekonomi itu adalah sebenarnya kira-kira istilah yang menggambarkan proses produksi, distribusi, konsumsi, dan lain-lain begitu ya. Kemudian nilai dasar yang kita jadikan acuan itu Al-Quran.
sebagai representasi itu Islami, sebenarnya ekonomi yang Islami itu apa? Memang apa itu banyak mungkin ayat yang bisa dirujuk ya. Cuma kalau kita berbicara apa itu tentang produksi, distribusi dan sebagainya, ada satu ayat yang menurut saya filosofinya justru di situ. Filosofinya di ayat kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Itu filosofi ekonomi Islami. Dengan kata lain, filosofi ekonomi Islami adalah ekonomi Islam adalah ekonomi yang ingin ataupun yang punya tujuan untuk lebih melahirkan pemerataan. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau memang realitasnya pemerataan itu masih belum terwujud, itu artinya kesenjangan antara realitas dengan filosofinya. Ideal ekonomi Islam secara filosofis, yaitu bagaimana perputaran roda ekonomi itu lebih merata. Kekayaan itu juga lebih merata, bukan terkonsentrasi pada kelompok orang maupun kelompok negara tertentu. Nah itu kalau kita merujuk kepada salah satu filosofinya ya. Filosofi ekonomi itu salah satunya adalah itu. Nah, kalau filosofinya seperti itu, turunannya apa? Ataupun ngukurnya bagaimana? Kita bisa sudah terbantu menurut saya. Semua negara itu menggunakan pengukuran yang namanya Gini Index. Indikator tentang ketimpangan. Gini rasio. Gini rasio ya, indikator. Artinya apa? Semakin sedikit ketimpangannya, semakin Islami. Pertanyaannya, kalau ada negara yang menggunakan dinar dan dirham, ada negara lain juga tidak menggunakan dinar dan dirham. Dilihat saja itu. Mana yang tingkat ketimpangannya itu lebih kecil, dan kita bisa dengan mudah, karena sekarang dibantu juga alat komunikasi informasi internet, kita cek. Sekarang juga bisa misalkan kita klik di internet, mana negara yang paling tingkat kesenjangannya paling lebar, mana negara yang tingkat kesenjangannya paling kecil. Negara yang tingkat kesenjangannya paling kecil, meskipun itu tidak ada atribut Islam, negara itu artinya sudah Islami, sudah mengamalkan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum dalam implementasinya, filosofinya maupun implementasinya. Tapi atributnya memang nggak ada di situ. Bisa jadi begitu. Itu kalau kita bicara filosofi. Jadi apa itu gagasan mata uang dinar, dirham sebagai satu bentuk gagasan? Saya pikir sih boleh-boleh saja ya, kalau lebih Indonesia sudah menganut apa itu gagasan itu. Cuma nggak tahu kalau gagasan itu diberi ruang melanggar hukum atau tidak, saya kurang tahu itu. Mestinya kalau gagasan itu sebagai gagasan mau dibikin satu eksperimentasi, percobaan, ya silakan, mestinya diberi ruang saja gitu. Diberi ruang saja supaya bisa digunakan untuk pembanding begitu. Sebab kalau ada undang-undang mata uang itu yang untuk peredaran di dalam negeri harus menggunakan mata uang rupiah. Ya itu kan ada problem sebenarnya, problem di undang-undang begitu. Sehingga kalau memang kita punya problem, mungkin kita bisa membandingkannya di negara saja. Kalau di negara mana yang menggunakan mata uang dinar, dan kita uji negara tersebut dari sisi misalkan salah satu indikator
terimplementasinya ekonomi Islam di negara tersebut adalah kurangnya kesenjangan. Apa itu kurangnya kesenjangan ekonomi, kecilnya kesenjangan, kemudian barangkali tingkat penganggurannya juga kecil misalnya. Kan mestinya seperti itu. Kalau kita hanya menggunakan label-label itu Islami tapi nyatanya kesenjangannya tinggi, kemudian penganggurannya banyak, apakah itu sejalan dengan spirit kaya layakuna dulatan bainal aghnia? Al-Quran itu sudah memberi pengarahan bagaimana aturlah silakan supaya perekonomian itu lebih merata, tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, dan kesenjangan itu menjadi semakin ditekan, kemiskinan ditekan, pengangguran ditekan. Itu juga Islami, itu kira-kira seperti itu. Kalau kita melihatnya dari filosofinya gitu. Bukan pada rumusan normatifnya, bukan pada atribut maupun istilah yang digunakan. Apakah kita mau mengatakan bahwa kalau disebut mudorobah ya pasti Islami misalnya. Kalau sudah disebut murabah ya pasti Islami. Kalau itu artinya atribut. Dan atribut itu terkait dengan bahasa. Akhirnya sama. Sampai dengan supaya kita merasa lebih Islami, ya menyebut apa itu kawan laki-laki harus ukti misalnya. Ikhwan itu baru Islami. Apa seperti itu? Ya tidak seperti itu dong kalau bicaranya filosofi kan. Kalau atribut itu mah, atribut itu gampang ditipu. Nanti diturunkan lagi. Kalau sudah pakai jubah ya, nah itu pasti Islami gitu. Bajunya koko, pakai jubah, pakai sorban itu lebih Islami gitu. Ya, itulah yang menjadikan apa itu semacam pengecohan-pengecohan sementara pengukurannya nggak jelas. Dan itu barangkali memang itu fungsinya akademisi. Kalau orang awam ya memang wajar aja kalau orang awam tertipu mah. Baik, terima kasih. sudah cukup? Makasih, ya, cukup ya. Baiklah kalau begitu kita Tinggal- akhiri dulu ya. Berarti Kita harus juga akhiri di Bang dengan Basari. harus beli alatnya ini di riset begitu Pak Kiai. ya, Harus baca-baca banyak riset Iya. orang supaya ada ukurannya begitu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Ya memang membaca itu kan kewajiban juga. Iqra itu kan suruh baca. Baiklah kita akhiri dengan Atau mungkin membaca. begini saya Ya. Pak Kiai sedikit aja. Kalau misalkan di kita itu kan ada pasal 34 ya di Undang-Undang Dasar 45 itu kan regulasi ya, Kiai. Iya. Mungkin Indonesia nyebutnya fakir miskin dan anak yatim terlantar dipelihara oleh negara. Kalau Indonesianya masih punya kemiskinan tinggi dan akut mungkin belum ini juga kali ya, belum Islami atau gimana? Ya itu baru Nyebutnya bisa ya. dikatakan baru rumusan normatifnya katakanlah itu sudah Islami karena Islam itu juga amat berpihak kepada fakir miskin. Cuma operasionalisasi dan institusionalisasinya itu itu yang belum belum ya. terimplementasi. Sama dengan misalnya filosofi teori ekonomi sudah bagus, tapi praktek dalam masyarakat itu banyak yang kecewa karena mungkin merasa ininya bunganya lebih tinggi, masyarakat merasa nggak ada bedanya. Ya itu mungkin bisa saja itu bagian dari kritik customer, yang kritik itu sebenarnya juga yang namanya kritik itu bagus juga sih untuk dijadikan feedback kira-kira apa yang bisa menjadi lebih baik begitu supaya filosofi, teori dan implementasinya itu nyambung dan ujung-ujungnya bisa membawa kemaslahatan yang lebih luas gitu. Oh iya. Siap. Baiklah gitu Terima aja kasih. ya, sama-sama ya kita akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.